kasih Bu Meriam. Selamat bertemu kembali di Saints in Seven Day bersama Santa Monica dan Santo Agustin. Hari ini adalah hari keempat. Temanya adalah terlambat aku mencintaimu. Kemarin kita mendengar tentang Bapak Rohani Augustinus yang membimbingnya dan mempersiapkannya untuk pertobatan. Hari ini kita akan mendengar uraian Agustinus tentang pertobatannya dari karya rohaninya Pengakuan. Suatu saat di tahun 386, Agustinus dan temannya Alypius menghabiskan waktu di Milan. Saat berada di luar ruangan, Agustinus mendengar suara seorang anak menyanyikan sebuah lagu yang liriknya adalah ambil dan bacalah. Ambil dan bacalah. Awalnya ia mengira lagu itu terkait dengan semacam permainan anak-anak, tetapi tidak ingat pernah mendengar lagu seperti itu sebelumnya. Kemudian menyadari bahwa lagu ini mungkin merupakan perintah dari Tuhan. Ia menemukan sebuah Alkitab, mengambilnya, membukanya, dan membacanya. Bagian pertama yang dilihatnya berasal dari surat Santo Paulus kepada jemaat di Roma, bab 13, ayat 13 dan 14. Agustinus membacanya. Marilah kita hidup terhormat. Seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam hawa nafsu dan hawa nafsu yang tidak senonoh. Jangan dalam pertengkaran dan iri hati. Sebaliknya, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Membaca kitab suci ini, Agustinus merasa hatinya dibanjiri cahaya. Akhirnya, ia melihat kebenaran yang selama ini dicarinya, yang telah didesak oleh ibunya, yang telah ditabuh dalam hatinya oleh khotbah Ambrus, kebenaran bahwa Tuhan adalah jawaban atas semua keinginannya, pertanyaannya, dan mimpinya. Namun, bukan hanya pengetahuan tentang kebenaran yang membuat perbedaan. Pengalaman akan kasih ilahilah yang menggerakkan kehendak Agustinus. Agustinus merasakan Tuhan berbicara kepadanya secara langsung melalui firman-Nya. Dan saat itu juga ia memutuskan untuk menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Ia meninggalkan dosa-dosanya dan memilih untuk menjalani sisa hidupnya bersama Tuhan. Ia dibaptis oleh Ambrus pada misa malam Paskah tanggal 24 April tahun 387. Sahabatnya Alypius dan putranya yang berusia 15 tahun
Adeodatus juga dibaptis pada waktu yang sama. Dapatkah Anda membayangkan kegembiraan ibunya? Setelah bertahun-tahun berdoa, berpuasa, dan berharap, putranya telah percaya dan masuk ke dalam persekutuan dengan gereja, dan untuk berpikir bahwa kegembiraannya hanyalah sebagian kecil dibandingkan dari kegembiraan di surga di antara Tuhan, para malaikat, dan orang-orang kudus. Karena domba yang hilang telah ditemukan, anak yang hilang telah kembali ke rumah. Santo Agustinus merenungkan pertobatan ini dalam pengakuannya. Kita juga akan meluangkan waktu sekarang dengan doa yang indah yang ia tulis saat ia merenungkan pertobatannya itu. Mari kita membaca kata-katanya yang sangat bagus dan kita coba meresap ke dalam hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terlambat aku mencintaimu, oh keindahan yang selalu kuno, selalu baru, terlambat aku mencintaimu. Kau ada di dalam diriku, tetapi aku ada di luar. Dan di sanalah aku mencarimu. Dalam ketidakindahanku, aku terjun ke dalam hal-hal indah yang kau ciptakan. Kau bersamaku, tetapi aku tidak bersamamu. Hal-hal yang diciptakan menjauhkanku darimu. Namun, jika mereka tidak ada di dalammu, mereka tidak akan ada sama sekali. Kau memanggil, kau berteriak, dan kau menerobos ketulianku. Kau bersinar, dan kau menghilangkan kebutaanku. Kau menghembuskan aromamu padaku. Aku menarik napas, dan sekarang aku merintih menginginkanmu. Aku telah mencicipimu. Sekarang aku lapar dan lebih haus lagi. Kau menyentuhku dan aku terbakar untuk kedamaianmu. Kita akan berdoa bersama sekali lagi. Biarkan kata-kata Santo Agustinus menjadi milikmu sendiri dan perhatikan apa yang menonjol bagimu. Sekali lagi kita sama-sama baca. Terlambat aku mencintaimu, oh keindahan yang selalu kuno, selalu baru. Terlambat aku mencintaimu. Engkau ada di dalam diriku, tetapi aku ada di luar. Dan di sanalah aku mencarimu. Dalam ketidakindahanku, aku menyalami hal-hal indah yang engkau ciptakan. Engkau bersamaku, tetapi aku tidak bersamamu. Hal-hal yang diciptakan menjauhkanku darimu. Namun, jika mereka tidak ada di dalammu, mereka tidak akan ada sama sekali. Engkau memanggil, engkau berteriak, dan engkau menerobos ketulianku. Engkau bersinar, dan engkau menghilangkan kebutaanku. Engkau menghembuskan aromamu padaku. Aku menarik napas dan sekarang aku merintih kepadamu. Aku telah mencicipimu
Sekarang aku lapar dan akan haus lebih banyak lagi. Engkau menyentuhku dan aku terbakar demi kedamaianmu. Berbagilah dengan Tuhan sekarang apapun yang menggugah hatimu dari doa ini dan dari pertobatan Santo Agustinus. Kita mengambil beberapa saat sekarang untuk merenungkan tentang hal ini. Mari kita mengakhiri dengan doa Santo Agustinus kepada Roh Kudus. Bernapaslah dalam diriku ya Roh Kudus, agar semua pikiranku menjadi suci. Bertindaklah dalam diriku ya Roh Kudus, agar pekerjaanku juga menjadi kudus. Tariklah hatiku ya Roh Kudus, agar aku hanya mencintai apa yang kudus. Kuatkanlah aku ya Roh Kudus, untuk membela semua yang kudus. Maka lindungilah aku ya Roh Kudus, agar aku selalu kudus. Santa Monica dan Santo Agustinus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.